Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Alwin Abdillah di channel YouTube Alwin Abdillah, channel yang bertujuan untuk membagikan kebaikan kepada siapapun. Nah, untuk para audiens yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jika tidak keberatan untuk menekan tombol subscribe, tekan lonceng, like, dan share ke teman-teman kamu agar channel ini dapat membagikan kebaikan kepada siapapun setiap harinya. Dan so pasti saya akan tambah semangat untuk memperbaharui konten-konten yang menarik yang pastinya sangat rugi jika dilewatkan dan ditinggalkan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melanjutkan pembahasan ataupun kajian fikih jinayah yang selanjutnya terkait zina yang mewajibkan hukuman had. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang ikrar, syahadah atau kesaksian, serta hal-hal terkait zina. Nah, mau tahu bagaimana pembahasannya? Stay tune, ikuti terus video ini sampai habis karena so pasti sangat menarik. Yuk kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama adalah al-iqrar. Al-iqrar dalam bahasa Indonesia berarti pengakuan. Nah, al-iqrar ini audiens sekalian adalah alat bukti yang paling akurat di dalam fikih jinayah. Kenapa? Karena pengakuan ataupun deklarasi ini datang dari si pelaku sendiri. Jadi, bisa dikatakan murni dari keinginan pelaku. Ya, tidak ditemukan di dalamnya manipulasi ataupun kebohongan. Nah, dan disyaratkan pula dalam pengakuan ini merupakan pengakuan murni tanpa adanya tekanan dan paksaan. Nah, jadi sudah jelas kenapa ikrar merupakan alat bukti pembuktian zina yang mewajibkan had yang paling akurat karena ikrar ini berasal dari si pelaku itu sendiri. Ya, nah definisinya menurut istilah adalah ayya'tarifa az-zani bihusuli zina wa dhalika fi wuduhin wa sarahah min ghairi taraddud wa fil iqrar yajibu at-tahaqquq min thalatha i'tibarat li tanfidhil had. Nah, yang dimaksud dengan ikrar adalah deklarasi atau pengakuan dari seseorang bahwa dirinya sudah melakukan zina dengan menggunakan bahasa yang jelas tanpa adanya keraguan atau tanpa ditemukan ambigu di dalamnya. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam pengakuan atau ikrar ini terdapat syarat-syarat yang harus terrealisasi sehingga sebuah ikrar atau pengakuan dapat dijatuhkan padanya hukuman had terkhusus atau terkait permasalahan zina? Ada. Nah, dan jumlahnya itu ada 3 audiens sekalian. Nah, yang pertama adalah sebagai berikut. Syarat yang pertama, ayyaqirra zani biwuqu'iz zina minhu arba'ata aqarir. Nah, syarat yang pertama adalah seseorang harus mengakui bahwa dirinya sudah melakukan zina dan pengakuan tersebut harus ia lakukan selama 4 kali. Nah, ini adalah pendapat Hanafiyah ya, jangan salah paham dulu. Jadi menurut mazhab Hanafi, jika seseorang ingin mengakui bahwa dirinya sudah berzina, maka ia harus mengakui perzinahan tersebut sebanyak 4 kali. Jika ia hanya mengakui sebanyak 3 kali, maka tidak diberlakukan baginya hukuman had. Nah, pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'i dan Maliki, yang mana ulama Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa jika seseorang hanya mengaku sekali saja bahwa dirinya sudah melakukan zina, sebagaimana zina yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu zina layaknya pucuk celak yang masuk ke dalam tempatnya dan timba yang masuk ke dalam sumur, maka wajib baginya atau wajib diberlakukan padanya hukuman had. Nah, ini dia syarat yang pertama ya, hadirin ya. Nah, syarat yang kedua adalah ayyadhkura haqiqata ma fa'al. Ya. Nah, syarat yang kedua, seseorang yang mengakui bahwa dirinya sudah berzina harus mengklarifikasi dan menjelaskan perzinahan seperti apa yang sudah ia lakukan.
Nah, ini dia, ini syarat yang sangat penting ya. Jadi seseorang yang mengakui tersebut dia harus ngejelasin apa yang sudah dia lakuin ya, apa betul zina atau terkadang masih belum terkategori ke dalam kategori zina ya, mungkin saja masih menjurus ke sana tapi belum melakukan zina ya. Jadi ini sangat penting ya, ini sangat penting. Dan hal ini juga acap kali ditanyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang yang berzina pada masa tersebut mengakui perbuatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak langsung memberikan vonis, melainkan menanyai terlebih dahulu dan meminta klarifikasi dari si pelaku atau dari seseorang yang mengakui perbuatan zina tersebut. Ya, hal ini terbukti dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika Ma'iz bin Malik mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mungkin saja kamu tidak menzinainya atau tidak bersetubuh dengannya, kamu hanya menciumnya, kemudian meremas bahagian tubuhnya, atau hanya memandang atau hanya memandang dan melihatnya. Lantas si Ma'iz menjawab, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, afaniktaha. Kemudian Ma'iz menjawab, na'am. Nah, kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah engkau bersetubuh atau bersenggama dengannya, memasukkan kemaluanmu ke dalam kemaluannya? Ma'iz menjawab iya. Nah, ketika Ma'iz menjawab iya, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk merajamnya. Nah, jadi kualifikasi ini cukup penting untuk melihat apakah perzinahan ini merupakan perzinahan yang wajib dijatuhkan padanya hukuman had ya. Jadi harus terpenuhi syarat-syarat yang sudah kita bahas di pembahasan fikih jinayah yang lalu ya. Harus ada syarat-syarat ya, harus mukallaf, kemudian harus dalam kondisi bebas memilih, kemudian tahu pengharaman zina dan sebagainya ya. Nah, itu dia syarat yang kedua. Nah, syarat yang ketiga adalah itsbatul aqli. Nah, ini juga syarat yang tidak kalah pentingnya hadirin dan para audiens sekalian ya. Jadi harus ditetapkan ya, harus ada keterangan dari ahli-ahli medis, ahli jiwa ataupun ahli psikologi bahwa seseorang tersebut merupakan seseorang yang waras ya. Jadi tidak ada hal-hal yang membuat dirinya itu tidak waras ya. Maksud di sini tidak ada hal-hal yang membuat dirinya tidak waras, maksudnya yaitu sehat ya, sehat walafiat, seperti itu, tidak ada gangguan-gangguan jiwa yang ia alami. Nah, maka jika sudah ditetapkan ya atau sudah dinyatakan oleh para ahli-ahli tersebut bahwa seseorang yang mengakui perbuatan zinanya itu waras, maka dijatuhkan baginya hukuman had. Nah, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari ada seorang pemuda ataupun seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam masjid. Lalu si pemuda atau si lelaki ini memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inni zanaitu. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan zina. Fa'arada anhu hatta raddada alaihi arba'a marrat. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memalingkan wajahnya dari si laki-laki tersebut sehingga si laki-laki tadi mengulangi pengakuannya tadi sebanyak 4 kali. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja tidak menggubrisnya, ya. Namun si lelaki ini mengulangi pernyataannya atau statementnya sebanyak 4 kali. Ya, ini zana itu, ini zana itu, ini zana itu, ini zana itu.
Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan zina dan itu ia ulangi sebanyak 4 kali. Lantas mendengar pernyataannya tersebut, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya lalu bersabda, Abu Kajunun, apakah ayahmu seseorang yang gila atau tidak waras? Ia berkata, la, ya, tidak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, fa'al ahsanta, apakah kamu seseorang yang sudah menikah dan kamu melakukan zina? Si lelaki tersebut menjawab, iya. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idhabu bihi farjumu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat yang ada pada saat itu, ya, bawalah ia dan rajamlah ia. Nah, jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada si lelaki ini, apakah ayahmu seseorang yang tidak waras? Lantas si lelaki ini menjawab, tidak, ya. Andai saja, ya, para hadirin dan audiens sekalian, si lelaki ini menjawab dengan jawaban iya, mungkin saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menangguhkan hukuman tersebut dan mengklarifikasi secara lebih lanjut apakah seseorang yang mengakui perbuatan zina tadi benar-benar waras atau tidak. Namun ia mengaku bahwa ayah beliau itu tidak gila, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan para sahabatnya untuk merajamnya. Nah, ya, jadi ini jelas, ya, bahwa syarat yang kedua adalah itsbatul aqli, ya, harus ada klarifikasi ataupun pernyataan dari orang yang ahli dalam bidang kesehatan, dalam bidang jiwa dan psikologi, bahwa seseorang yang mengakui perbuatan zina tersebut memang waras, ya, atau tidak gila. Nah, timbul pertanyaan, ya, apabila seseorang mengakui bahwa dirinya sudah melakukan zina, ya, bisakah ia merujuk atau menarik kembali pengakuannya tersebut? Nah, ya, di dalam fikih jinayat, ya, pembahasan tersebut dikenal dengan istilah al-baqa'u 'alal iqrar, ya. Al-baqa'u 'alal iqrar. Jadi ikrar ataupun pengakuan, deklarasi dari seseorang yang telah melakukan zina tersebut haruslah bersifat kontinu, ya. Dia harus berkesinambungan. Saya berikan contoh, misalnya si fulan pada awal Januari ia mengakui bahwa dirinya sudah melakukan zina. Nah, dan eksekusi akan dilakukan pada pertengahan Februari. Nah, pengakuan ataupun deklarasi terhadap perbuatannya tersebut harus bersifat kontinu dari awal Januari hingga pertengahan Februari, dari awal ia mengakui sampai waktu eksekusi. Nah, jika seseorang atau si fulan yang berzina tersebut menarik kembali statement ataupun pengakuannya di pertengahan Januari ataupun di awal Februari, maka tidak diberlakukan baginya hukuman had. Nah, subhanallah, ya. Sekali lagi, ya, saya ingatkan dan saya mention dan quote di sini. Saya juga pernah mention dan quote di kajian sebelumnya bahwa jika memang kita bisa bertobat tanpa harus mengakui perbuatan kita, ya, jadi cukup perbuatan itu menjadi rahasia kita dengan Allah, kemudian kita bisa memperbaiki diri, ya, dan bertobat kembali di jalan Allah, tidak mengulangi perbuatan itu, maka itu jauh lebih baik para audiens sekalian ketimbang mengakui perbuatan tersebut lalu diberlakukan baginya hukuman had. Nah, seperti itu, ya. Ini bisa kita lihat, ya, bahwa sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan seseorang untuk dirajam, ya, atau untuk dijilid, untuk dicambuk 100 kali, ya. Diberikan kemudahan-kemudahan, salah satunya adalah ikrar atau pengakuan tersebut harus bersifat kontinu, harus bersifat terus-menerus. Mana terus-menerus di sini dari awal mengaku sampai eksekusi, ya, pengakuan tersebut tidak ia cabut, ya. Nah, apa buktinya? Nah, di sini saya buktikan, ya, hadis, ya, yaitu hadis dari Abu Hurairah, ya, ketika Ma'iz
Mungkin beberapa dari para audiens semua sudah mengetahui kisah Maiz ya. Maiz adalah seseorang yang hidup pada masa Rasulullah SAW dan mengaku telah melakukan zina ya. Jadi ketika Maiz dieksekusi ya, pada saat itu Maiz adalah seorang penzina muhsan ya, dia sudah menikah lalu berzina, maka hukumannya dirajam. Nah, pada saat eksekusi ya, pada saat itu lubang digali dan ia diletakkan di dalam lubang tersebut lalu dilempari batu. Nah, ketika dilempari batu, Maiz pada saat itu lompat ya. Riwayat menyebutkan bahwa ia lompat dari lubang tersebut karena merasakan rasa sakit yang sangat. Namun pada saat itu para sahabat meneruskan eksekusi rajam tersebut ya, yaitu tanpa menggubris kelakuan atau perbuatan Maiz pada saat itu ya, tanpa menggubris langsung aja dilemparin, akhirnya si Maiznya wafat atau meninggal. Nah, lalu kejadian ataupun kronologi tersebut ya mereka ceritakan kepada Rasulullah SAW. Lantas apa yang Rasulullah SAW sabdakan? Rasulullah SAW bersabda, "Hala taraktumuh yatubu fayatubullah alaih." Ya, alangkah lebih baiknya kalian tinggalkan ia, kalian biarkan ia, kalian tidak teruskan hukuman tersebut. Siapa tahu ia bertobat dan Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Masya Allah ya. Jadi Rasulullah SAW di dalam hadis ini menyayangkan perbuatan para sahabat pada saat itu yang meneruskan eksekusi, padahal Maiz pada saat itu sudah keluar dari lubang ya. Jadi keluarnya Maiz dari lubang mungkin saja merupakan tindakan yang ia lakukan untuk menarik kembali statement atau pengakuannya ya, menarik kembali pengakuan yang telah ia akui bahwa dia sudah melakukan zina ya. Nah, seperti itu ya. Sudah pada saat eksekusi saja itu Rasulullah SAW masih mengharapkan si Maiz ini bertaubat ya. Mana bertaubat ini? Ya, bertobat ya, cukup mengakui kesalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus dieksekusi. Nah, Masya Allah, luar biasa ya. Nah, itulah dia tadi pembahasan tentang iqrar. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah syahadah. Nah, syahadah yang dalam bahasa Indonesia berarti kesaksian ya. Nah, syahadah ini posisi atau levelnya sedikit di bawah iqrar. Kenapa? Karena syahadah ataupun kesaksian sudah melibatkan orang lain ya, di mana jika sudah melibatkan orang lain, di sana mungkin saja ditemukan manipulasi, kebohongan, konspirasi dan sebagainya. Makanya fikih jinayat ataupun Islam memberikan syarat-syarat yang cukup ketat terhadap saksi-saksi yang memberikan kesaksian perihal perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang ya. Jadi ada beberapa syarat yang insya Allah akan kita bahas bareng-bareng. Nah, oke. Nah, syarat-syarat apa sajakah itu? Nah, syaratul awal ataupun syarat yang pertama adalah ayyakuna syuhud arba'ah. Ya, jadi para saksi yang menyaksikan serta memberikan kesaksiannya itu harus berjumlah 4 orang ya, Dan hal ini disepakati oleh semua ulama ya. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Ya, yang artinya dan wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji atau zina di antara wanita-wanita golongan kalian, maka persaksikanlah ya terhadap mereka 4 orang saksi dari laki-laki yang dilakukan oleh laki-laki dari golongan kalian. Nah, maksudnya di sini adalah jika seorang wanita atau beberapa wanita melakukan perbuatan zina, maka yang boleh menyaksikan dan memberikan kesaksian hanyalah golongan laki-laki.
ya. Nah, seperti itu pemirsa. Ya, jadi golongan laki-laki dan jumlahnya itu 4 orang. Nah, yang kedua adalah ayyakuna syuhud kulluhum di jalan. Nah, ya. Jadi syarat yang kedua adalah para saksi tersebut ya keseluruhannya adalah laki-laki. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi keempat mereka itu laki-laki, tidak boleh ada wanita. Jadi dalam permasalahan had atau kesaksian terkait hukuman had itu tidak boleh atau tidak dibenarkan adanya saksi wanita. Nah, pertanyaannya apakah itu mutlak di semua situasi dan kondisi? Jawabannya tidak juga ya, tidak juga ya. Bolehkah wanita menjadi saksi ya perihal perbuatan-perbuatan yang mewajibkan hukuman had? Boleh ya, di tempat-tempat yang mana tidak ada kaum laki-laki di sana. Misalnya terjadi pembunuhan di asrama wanita, atau terjadi pembunuhan ataupun perzinahan di tempat mandi wanita ya, atau tempat-tempat lain yang memang tidak ada laki-laki di sana ya, khususnya permasalahan zina. Nah, pada permasalahan tersebut, pada kondisi-kondisi tersebut, dibolehkan wanita menjadi saksi dan memberikan kesaksiannya. Oke ya. Nah, itu dia. Nah, syarat yang ketiga adalah al-hurriyah. Nah, syarat yang ketiga adalah merdeka ya. Nah, jadi hadirin ya, tidak boleh ada satu orang pun di antara keempat orang saksi tersebut yang masih berstatus budak. Ya, yang masih berstatus budak. Jadi nggak boleh ada satu orang pun yang masih berstatus budak. Jika ada satu orang saja yang masih berstatus budak, maka kesaksiannya itu gugur dan seseorang yang dituduh tadi tidak diberlakukan atau tidak dijatuhkan kepadanya hukuman had. Nah, syarat yang keempat adalah al-adalah. Nah, apa itu adalah? Jadi ya, Imam Syafi'i sudah memberikan definisi dan batasan terhadap adalah ini sendiri, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adil. Namun definisi yang akurat atau spesifiknya bukan adil, melainkan ijtinabul kabair wal israr ala shaghair. Ya, jadi maksudnya adalah yang dimaksud dengan seseorang yang adil di sini adalah mereka-mereka yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak berkekalan di dalam dosa kecil. Nah ya, nah timbul pertanyaan nih. Nah, kan sulit banget nyari orang yang memenuhi kriteria ini di zaman sekarang gitu kan. Jadi siapa sih yang nggak pernah ngelakuin dosa ya kan. Jadi kalau seandainya kriteria ini kita terapkan, jadi nggak ada satu orang pun yang bisa menjadi saksi. Nah, namun ya para ulama-ulama kontemporer berpendapat bahwa al-adalah atau kriteria keadilan itu tetap harus diterapkan, namun aqal fa'aqal. Nah, apa yang dimaksud dengan aqal fa'aqal? Ya, untuk menemukan seseorang yang tidak pernah melakukan dosa besar itu sulit. Tapi carilah di antara mereka yang paling minim atau paling jarang lah, paling sedikit dosa besarnya. Nah, itu yang dimaksud dengan aqal fa'aqal ya. Jika dalam sebuah komunitas tuh nggak ada satu orang pun yang tidak pernah melakukan dosa besar, nah maka cari siapa di antara mereka yang kira-kira atau kiranya melakukan dosa besarnya itu jarang banget ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, juga kalau kita lihat jarang banget kita temukan orang-orang yang tidak berkekalan di dalam dosa kecil. Maksudnya tidak melakukan dosa kecil terus-menerus ya, atau sering melakukan dosa kecil ya. Sulit untuk menemukan orang-orang yang seperti ini. Nah, maka juga berlaku padanya kaidah aqal fa'aqal. Maka carilah mereka-mereka yang kiranya jarang melakukan dosa kecil ya, jarang melakukan dosa kecil. Untuk mencari yang tidak pernah melakukan dosa kecil atau tidak terus-menerus dalam dosa kecil itu susah, tapi carilah yang paling sedikit ya, paling sedikit atau yang paling sedikit di antara yang banyak tadi. Oke. Itu dia syarat yang keempat.
Nah, kemudian ada syarat yang kelima nih. Nah, ya, ada syarat kelima. Jadi untuk menjadi saksi itu banyak banget syaratnya ya, banyak banget syaratnya. Jadi betul-betul dibatasi ya, betul-betul dibatasi. Jadi nggak sembarang orang bisa memberikan kesaksian ya, bisa memberikan kesaksian terkait perbuatan yang mewajibkan hukuman had ya. Dan dalam pembahasan kita ini zina nggak main-main loh pemirsa semua ya. Zina itu kalau dia muhsan rajam, kalau ghairu muhsan dia itu dicambuk 100 kali. Yang konon ya, kedua hukuman had tersebut ya akan mengakibatkan kematian ya. Walaupun cambuk 100 kali itu kan tidak sampai mati, namun seringnya ya cambukan sebanyak 100 kali itu yang dilakukan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu di dalam ketentuan-ketentuan fikih jinayah, itu seringnya memang menghilangkan nyawa pelakunya. Jadi nggak main-main ya, nggak main-main. Maka dari itu ya para ulama terdahulu memberikan syarat-syarat dan ketentuan ini ya. Jadi jangan sampai ada kesaksian palsu yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Nggak bersalah nih, nggak bersalah dimanipulasi, saksinya saksi palsu, akhirnya melayang deh tuh nyawa seseorang. Nah, Islam tidak menginginkan hal itu. Sekali lagi sesuai dengan apa yang saya sampaikan di kajian sebelumnya di dalam konsep-konsep dasar fikih jinayah, itu lebih baik membebaskan orang yang bersalah ketimbang menghukum orang yang tidak bersalah. Oke. Nah, syarat selanjutnya adalah Islam. Nah, jadi tidak boleh ada tidak boleh ada satu orang saksi di antara keempat orang saksi tersebut yang tidak muslim ya, misalnya seorang kafir atau sebagainya, itu nggak boleh. Nah, syarat yang selanjutnya, syarat yang keenam adalah ayyasif asyuhud az-zina wasfan daqiqan. Fayaqulu ra'ayna dzakarahu fi farjiha kal mirwadil fil mikhalati warisya fil bi'ri. Jadi keempat saksi tersebut harus mengklarifikasi atau menjelaskan perbuatan zina yang mereka saksikan dengan penjelasan yang detail ya. Nah, di sini dicontohkan ya, mereka berkata ra'ayna dzakarahu fi farjiha, kami melihat kemaluannya ya, zakar atau kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluannya si perempuan, layaknya pucuk celak yang masuk ke dalam tempatnya dan timba yang masuk ke ember. Nah, seperti itu ya pemirsa ya. Jadi memang betul-betul harus jelas ya, memberikan penjelasan yang cukup detail. Jangan sampai ya terkadang sepasang muda-mudi atau sepasang kekasih masih melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus ke zina, kesaksian mereka sudah melakukan zina. Nah, ini merupakan kesaksian yang salah ya, kesaksian yang bisa katakan akan memberikan dampak negatif ya. Belum melakukan zina dituduh berzina. Nah, itulah dia pemirsa syarat atau keenam syarat yang diharuskan oleh para ulama terdapat atau terwujud atau ditemukan dalam sebuah kesaksian. Nah, jika syarat-syarat tersebut ada, maka kesaksian tersebut sah. Oke ya. Nah, ya pemirsa dan audiens sekalian, keempat orang saksi yang menyaksikan perbuatan zina tersebut ya, menyaksikan suatu perbuatan zina harus memberikan kesaksian yang sama. Ya, apa yang dimaksud dengan kesaksian yang sama? Yaitu kesaksian terkait zina. Jadi mereka misalnya nih nyaksiin zina, jadi mereka harus benar-benar memberikan kesaksian yang sama, baik dari segi tempat, kemudian baik dari segi pelakunya siapa, kemudian dari segi waktu dan sebagainya gitu. Jadi kesaksian mereka itu harus sama ya, harus selaras satu dengan yang lainnya, tidak boleh ada kesaksian yang berbeda-beda. Nah, jika terdapat kesaksian yang berbeda-beda di antara mereka, maka hal tersebut dapat menggugurkan kesaksian tadi, dan keempat saksi tersebut dicambuk 80 kali karena dianggap sudah menuduh perempuan atau wanita baik-baik melakukan zina. Nah,
Misalnya nih ya, misalnya saksi pertama bersaksi bahwa dia menyaksikan perzinahan itu terjadi di pagi hari. Saksi kedua ngomongnya di malam hari. Saksi ketiga ngomongnya siang hari. Saksi keempat udah ngomong yang lain lagi. Nah, maka kesaksian tersebut gugur. Nah, demikian juga dari segi tempat. Misalnya nih ya, misalnya saksi pertama ngomong dia nyaksiinnya di sawah. Saksi kedua ngomong nyaksiinnya di kebun. Saksi ketiga ngomong dia nyaksiinnya di kamar. Nah, jadi ketiga kesaksian ini saling berbeda satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan kesaksian yang mereka saksikan tadi, yang mereka nyatakan tersebut gugur atau batal ya, yang konon akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri ya. Tujuannya ingin memberikan kesaksian, ternyata malah mendapatkan hukuman. Nah, disinilah kita dapat lihat bahwa dari kesaksian ini sendiri memang benar-benar ketat ya, kriteria syarat-syaratnya, ketentuannya itu ketat banget ya, ketat banget. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dari segi pelaku. Nah, misalnya nih, saksi pertama menyatakan bahwa yang ia lihat itu kulitnya putih. Saksi kedua menyaksikan kulitnya hitam misalnya. Saksi yang ketiga sawo matang. Saksi yang keempat suling langsat. Nah, keempat kesaksian ini saling berbeda satu dengan yang lain, yang akhirnya membatalkan dan menggugurkan kesaksian itu sendiri ya. Namun di beberapa literatur fikih jinayat saya menemukan tidak semua perbedaan itu dapat menggugurkan kesaksian. Jadi tidak semua kesaksian yang berbeda itu dapat menggugurkan kesaksian itu sendiri. Nah, seperti apa perbedaan yang tidak menggugurkan kesaksian tersebut? Misalnya keempat-empat mereka menyaksikan sepasang kekasih ini melakukan zina di rumah yang sama, tapi mereka berbeda-beda dalam menentukan sisi rumah mana yang mereka lihat. Misalnya saksi pertama ngelihatnya di ruang tamu, misalnya saksi kedua melihatnya di dapur, saksi ketiga melihatnya misalnya di dekat kamar mandi dan sebagainya. Nah, masih dalam satu rumah, tapi mereka berbeda dari segi di sisi mana, di sisi rumah yang mana mereka menyaksikan perzinahan tersebut. Nah, ya kesaksian yang seperti ini tidak gugur ya, masih dapat diterima. Kenapa hadirin? Kenapa audiens semua? Karena mungkin saja sepasang kekasih tadi melakukan zina di sebuah rumah, lalu lalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain ya dalam satu waktu. Nah, itu masih mungkin ketimbang kesaksian yang saya sebutkan tadi, misalnya di sawah, di kebun, kemudian di rumah kosong ya, di waktu yang sama kok bisa mereka kayak punya sayap terbang dari kebun kemudian ke sawah terus ke rumah kosong. Nah, itu impossible dan itu mustahil ya. Oke. Nah, sebelum saya tutup, di sini saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya, atau banyak mahasiswa juga yang bertanya. Nah, apa hukumannya jika seseorang itu sudah melakukan zina berkali-kali? Ya, misalnya dia sudah melakukan zina 10 atau 20 kali misalnya. Nah, kemudian ketangkep dikali ke-20. Nah, apakah hukumannya dikali 20? Misalnya nih, seseorang yang berzina dan dia itu belum menikah kan 100 kali cambuk, berarti 100 dikali 20. Nah, tidak seperti itu audiensnya, tidak seperti itu ya. Jadi mereka-mereka yang sudah melakukan perbuatan zina berkali-kali ya, jika ketahuan ya, atau jika disaksikan oleh beberapa saksi dikali yang kesekian, sekali ke-7, ke-8 dan seterusnya, maka diberlakukan padanya hukum 1 kali ya, maksudnya hukum 1 kali, maksudnya walaupun 9 atau 20 kali, tapi ketahuannya dikali ke-20, tetap jika dia zina muhsan dirajam, jika ghairu muhsan dicambuk 100 kali ya, tidak ada pengalian di sana, kecuali jika dia sudah melakukan zina sekali kemudian dijilid atau dicambuk sebanyak 100 kali. Nah, kemudian setelah dicambuk dia masih hidup, kemudian melakukan zina lain atau melakukan zina lagi, maka ia wajib diberlakukan hukum had kedua ya, dicambuk lagi sebanyak 100 kali lagi. Nah, seperti itu ya. Nah,
Begitu juga pada kasus-kasus hukuman had yang berbeda jenis. Nah, hukuman had yang berbeda jenis. Contohnya hukuman had yang berbeda jenis nih seperti ini. Misalnya seorang mencuri, kemudian ia berzina. Seorang mencuri kemudian dia berzina. Nah, ini hukuman hadnya kan berbeda jenis. Yang satu zina, yang satu mencuri. Dan jenis hukumannya juga berbeda. Mencuri dipotong tangan, kemudian yang berzina dicambuk 100 kali. Nah, maka kedua hukuman ini berlaku atau harus diterapkan oleh seseorang yang melakukannya. Nah, jadi dipotong dulu tangannya, kemudian baru deh dicambuk 100 kali. Ngeri ya. Maka dari itu, patuhi ketentuan Allah dan patuhi ketetapan Allah. Nah, ya. Jadi sampai di sini dulu kajian fikih jinayat kita, pemirsa sekalian, ya. Sekali lagi untuk para audiens yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jika tidak keberatan untuk tekan subscribe, lonceng, like, serta share ke teman-teman kamu agar channel ini dapat merealisasikan tujuannya, yaitu menebarkan kebaikan kepada siapapun setiap harinya. Dan so pasti saya akan makin semangat untuk mengupdate video-video terbaru yang pastinya bermanfaat dan menarik untuk disimak setiap harinya. Oke. Nah, mungkin hanya ini dari saya di pertemuan ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kajian fikih jinayah pembahasan selanjutnya. Ya, sampai jumpa lagi. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.